Baru-baru ini, Adun Labu iaitu YB Anip Abu Bakar telah membuat pendedahan mengenai sebuah kedai judi online dan nombor ekor yang berselindung di sebalik perniagaan kedai telefon di Taman Gadong, Negeri Sembilan. Pada awalnya, dia telah ditawarkan dengan nombor ekor oleh pekerja di kedai telefon terbabit. Malah difahamkan, sudah beberapa kali aduan diterima daripada orang ramai mengenai kedai tersebut yang cuba menawarkan permainan judi atas talian kepada orang ramai yang lalu lalang di kawasan itu. Oh, Bapak ini rupanya ditawarkan untuk bermain judi online. Sebelumnya Bapak ini sudah mendapatkan laporan bahwa di warung ini itu terjadi semacam kegiatan yang namanya judi tersebut. Jadi ini seperti menjebak ya. Dalam terjahan tersebut, YB Anip mempersoalkan tentang tindakan pihak berwajib terhadap kedai judi online yang beroperasi tanpa permit dan lesen yang sah yang semakin berleluasa di kawasan itu. Apa yang lebih mengejutkan, terdapat warga asing Indonesia yang menjaga kaunter di kedai berkenaan yang tidak mempunyai permit. Nah, ini kan menunjukkan ya bahwa benar berarti kan para peniaga di Malaysia ini memang mempekerjakan tenaga-tenaga asing terutama juga dari Indonesia yang ilegal gitu loh. Jadi ya jangan disalahkanlah para pekerja asing yang ilegal ini datang ke Malaysia karena mereka pun ya menerima untuk dipekerjakan. Kenapa? Harganya atau gajinya lebih murah daripada yang tenaga kerja yang resmi. Susulan dari itu, YB Anip meminta agar pihak berwajib dan penguatkuasa mengambil tindakan terhadap kedai yang menjalankan perniagaan judi atas talian dengan segera. Ini pihak berwenang nggak menindak? Jadi saya dapat laporan daripada penduduk Gadong, kedai ni kat Taman Gadong, signboard tak ada. Latar belakang dia sebenarnya dia jual, cakap dia bisnes handphone. Tapi sebenarnya apa yang dia buat adalah menjual nombor ekor, kemudian menjual judi online. Oh, jadi dua. Ya, ini kayaknya satunya judi toto ya, kemungkinan seperti itu. Yang kedua adalah judi online. Ya. Judi online. Jadi Taman Gadong, saya bagi tahu tengok lokasi dia. Lokasi sebelah kedai Panasonic ni. Dekat sebahagian Shell ni kita tengok ada tindakan tak daripada majlis. Dan saya akan ini akan dedahkan berapa kedai lagi di area Labu. Banyak ya. Lesen. You offer saya nombor ah. You offer saya ambil nombor ah. You offer saya ambil nombor ah. Tadi you offer saya ambil nombor mana? Tak kata tu game online lah. Betul, baru tak beli ada macam RM10. Mega. Tengok game tu. You tahu saya siapa? Tahu. Ha? Tahu. You tak tahu siapa pun you offer lah. Jadi betul lah seni punya budak orang bikin aduan. Dia orang bikin siapa pun dia panggil ajak main game jual nombor. Gimana lesen? Apa lesen dipakai di handphone kah? Ataupun jual judi? Ini kedai ini sebenarnya jualan handphone atau jualan ini judi online dan judi nomor ya, nomor ekor. Tapi kalau yang dipajang ini di etalasenya jelas jualan handphone ya. Cuma yang dijajakan sepertinya ada penjajahan khusus gitu. Orang dipanggil ya di jalan untuk ditawarkan dengan permainan judi nomor ekor dan juga judi online. You offer saya ajak suruh beli nombor ekor. You offer saya ajak main game ah.
Jadi sini punya orang cakap betul lah, you jumpa siapa saja aku ajak main. Ni tuan-tuan saya nak bagi tahu, ini salah satu dalam sidang DUN hari itu saya bagi tahu berkenaan kedai yang buat online, mesin judi online. Saya sendiri datang, dia tak kenal saya siapa pun, dia offer saya untuk main judi. Buat jual nombor dengan saya. Buat judi online. Ini yang saya cakap, kedai seumpama ni dalam nilai, dalam bandar Seremban banyak tapi tindakan tak ada. Cuba tanya, ada lesen? Kedai ni ada lesen? You tengok kedai jual handphone ni, kedai macam jual handphone. Tak ada. Tengok. Tahu handphone sikit. Tapi main dia semua jual judi. Judi online. Sorry abang, saya bagi tahu aja. You bagi tahu mah, you berniaga mah. You orang mana? Orang mana? Indonesia. Permit pun tak ada. Tadi penguat kuasa tak ada. Apa Datuk Bandar buat? Penguat kuasa buat. Orang meniaga tepi jalan semua kamu kacau. Tapi lesen ni saya dah cakap banyak kali dah. Banyak kedai-kedai handphone yang hanya wujud sebenarnya ada bisnes lain belakang. Tu dengan kata bilik belakang tu. Itu salah satu pun bilik untuk diorang main judi. Buat judi online. Jadi saya nak tengok hari ni apa tindakan Datuk Bandar dan juga tindakan utama Kerajaan Negeri Sembilan. Apa tindakan mereka kepada Esko KPKT juga, apa tindakan kamu kepada kedai-kedai judi online, kedai-kedai nombor yang macam ni. Hari ni mereka jual kepada siapa saja yang lalu lalang, kepada penduduk mereka offer. Hari ni saya adun labu, dia tak kenal pun dengan adun labu pun dia offer untuk main judi. Jadi kita tengok apa tindakan daripada Menteri Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita mendapatkan video yang menceritakan nih kisahnya nih ya, tentang rekaman suatu warung atau suatu ruko ya yang menjajakan judi online dan judi nomor ekor ya, dengan penyamaran sebagai tempat penjualan handphone. Tapi kita juga tidak tahu ya, yang dijual nih handphone ini kalau dilihat ya sepintas itu hanya semacam kotak-kotak dari handphone. Mungkin handphonenya nggak ada malah ya, justru cuma kotaknya saja. Nah, ini menjadi suatu fakta ya di lapangan bahwa memang terjadi yang namanya peredaran judi, baik itu judi nomor ekor ataupun judi online di negara Malaysia. Yang selama ini kita tahu bahwa ya banyak warganet di Malaysia itu menolak kalau dikatakan bahwa judi itu beredar secara bebas. Yang ada judi itu hanya ada di Genting Lane ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Koreksi ya kalau Pak Adi salah. Jadi hanya untuk warga-warga bukan pribumi ya, atau bukan warga Melayu. Hanya untuk warga-warga selain warga Melayu. Tapi fakta dari video ini menggambarkan hal yang berbeda. Ternyata memang dijual secara bebas ya, diberikan servis secara bebas. Nah, tapi di sini juga Pak Adi mau apa nih ya istilahnya ya, mengkoreksi dikit ya, seolah-olah di sini hampir semua warga Malaysia yang mempunyai jabatan sedikit aja itu seolah-olah berhak ya untuk menginterview warga asing. Itu baik itu mengenai izin ya ataupun mengenai legal ataupun tidak legal, sehingga seolah-olah di sini siapapun yang merasa mempunyai jabatan itu berhak untuk melakukan semacam tindakan-tindakan yang seharusnya hanya penguasa yang berhak melakukan seperti itu. Seharusnya kalau memang ada kasus seperti ini, cukuplah warga dari orang yang mempunyai jabatan ini ketika melakukan ini dan melihat kondisi yang ada, itu cukup melaporkan ke pihak yang berwenang, tidak perlu melakukan intervensi langsung, melakukan interogasi ya terhadap para pelaku yang ada di kedai tersebut. Dan ini bukan cuma sekali ini aja ya, ada juga yang namanya Ustadz Sopyan yang melakukan hal yang sama. Ini tidak tahu apakah ini namanya koreksi dari masyarakat, tapi kalau koreksi dari masyarakat kok seperti polisi ya yang melakukan semacam interogasi yang bukan ranahnya ya. Ini
seharusnya ini tidak dilakukan itu ya kalau menurut Pade, karena jelas-jelas bukan wewenangnya di sini. Padahal kita tahu bahwa Malaysia adalah negara yang paling mendukung yang namanya patuh terhadap hukum ya. Nah, kalau seperti ini, apakah ini yang maksud dengan patuh terhadap hukum? Dengan melakukan interogasi secara mandiri ya, bukan orang yang berwenang tentunya. Nah, kembali lagi ke masalah judi. Nah, ternyata selama ini kita tahu bahwa judi online Malaysia selalu rame nih warganetnya ya ketika terjadi penangkapan-penangkapan di Indonesia yang berhubungan dengan judi online. Ya, mereka mengatakan Indonesia itu sarangnya judi online. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Tapi ternyata faktanya sendiri judi online dan judi nomor ekor itu bebas ya di masyarakat, ditawarkan secara bebas. Bahkan ada di kedai-kedai seperti ini ya. Ini bukan kedai sederhana, ini di kawasan suatu tempat yang cukup elit ya kawasannya. Jadi gimana nih tanggapannya nih? Daripada cukup dulu ya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.